Kisah Para Rasul pasal yang ke-17, kita membaca dari ayat 16 sampai dengan yang ke-34 deh, 34. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpai di situ. Muncul beberapa orang juga dari golongan Epikurus dan Stoa berselawat-selawat dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si pembelajar ini? Tetapi yang lain berkata, rupanya ia adalah pemberita ajaran yang luar biasa. Sebab ia menyatakan hidup dengan Yesus dan Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena kami ingin tahu, apakah artinya semua itu? Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Jika mereka mendengarkannya kebangkitan maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara dengan kali ini. Lalu Paulus pergi ke Dikapolis. Tapi beberapa orang laki-laki mengatakan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang yang menjadi analisa. Ketika orang lain bersama-sama dengan Ya, sampai demikian pembacaan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon supaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami seperti lagu yang baru kami nyanyikan dan Engkau bekerja dengan leluasa. Tuhan, nolong kami untuk menyadari bahwa Engkau ada bersama dengan kami ketika kami merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membersihkan hamba-Mu daripada segala dosa dan kekurangan. Dan kami semua juga boleh dikuduskan oleh firman Tuhan. Sekali lagi mendorong kami untuk hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, ini dikasih judul tentang bagaimana kita belajar dari penginjilan Paulus ya, Ya, ini satu perenungan itu kita hari ini kita sedang PA gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang penginjilan itu lebih kepada praktek ya, daripada teori gitu. Maksudnya kalau kita di sini ngomong jauh lebar, ensiklopedik A sampai Z with a lot of insights, tapi kita nggak penginjilan ya tetap aja sama gitu, nggak akan menolong kita kemana-mana gitu. Penginjilan is about ini ya, about turun ke jalan lalu terus kemudian kita menyaksikan Kristus seperti juga Paulus yang ada di sini gitu. Saya harap sih perenungan pada hari ini mendorong kita, mengubah kita menjadi orang-orang yang lebih seperti Paulus ya. Waktu dia berada di Athena itu dia memiliki visi yang berbeda daripada orang-orang yang lain yang juga ada di Athena gitu.
Gereja ini gereja Reform Injili ya, itu pendeta Stephen Tong di dalam pergumulannya, di dalam pimpinan Tuhan, dia ingin supaya gereja ini bukan cuma dia yang ingin, tapi dia percaya, dia terima itu visinya dari Tuhan ya, menjadi gereja yang bermisi ya, bukan gereja yang mentok gitu ya. Ini saya cek statistik ini saya, Gary Kelapa Gading ini beberapa bulan terakhir ini mulai mentok loh saya, mulai flat kayak gini. Kita mesti introspeksi ya saya, kita harus selalu introspeksi. Memang jumlah bukan everything, as usual kita sudah sering ngomong jumlah bukan everything. Tapi jumlah itu pasti bukan nothing saya. Kita nggak bisa bilang jumlah itu bukan faktor sama sekali gitu ya. Jumlah is not everything, tapi jumlah juga bukan nothing. Termasuk ini loh saya saudara punya ini PA pemuda ini, kita boleh terus introspeksi. Kalau kita mengikuti Alkitab ya, waktu kita setia, Tuhan percayakan perkara lebih besar gitu. Jadi ada pertumbuhan. Pertumbuhan itu harus selalu terjadi gitu. Oke, kita masuk ke dalam bagian ini ya, saya. Kalau sudah membaca di dalam ayat yang ke-16 di situ ya. Ini permulaannya ya. Memang di dalam perikop sebelumnya kita juga bisa belajar ya tentang ini ya, bagaimana Paulus di Berea, Paulus dan Silas di Berea. Tapi kita konsentrasi ke bagian ini aja. Bagian ini juga sudah cukup padat gitu. Waktu sudah membaca di dalam ayat yang ke-16 ya, itu Paulus sementara menantikan mereka di Athena ya. Jadi kalau saudara lihat konteksnya seperti kayak sambilan gitu ya. Ini bukan ekstra ke sana gitu ya, bukan kayak tujuannya memang dia mau ke sana, apalagi mau selfie di Areopagus dan sebagainya. Kalau sudah baca dia itu while he was waiting for them ya. Jadi ini kayak tempat persinggahan aja gitu sebetulnya gitu kan ya. Bukan rencana mau ke sana, tapi di dalam gambaran seperti ini ya. Saudara baca di situ bahwa his spirit was provoked, bahasa Inggris ya. His spirit was provoked within him as he saw the city was full of idols. Sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Saudara perhatiin di sini ya, bahwa penginjilan kalau kita belajar daripada Paulus, actually bukan cuma Paulus, yang lain juga saudara bisa belajar, Yesus Kristus juga gitu ya. Itu mulai dengan penglihatan, saya always mulai dengan visi gitu. Ini bicara tentang worldview ya, saya bicara tentang worldview, bicara tentang life view, bicara tentang soul view. Kalau saudara mau pakai ini istilah, nggak ada sih actually gitu. Maksudnya bagaimana kita melihat jiwa manusia gitu. Worldview di dalam pengertian kita sama-sama lihat dunia ya, tapi waktu kita lihat dunia itu perspektifnya apa gitu. Yang kita lihat itu apa sebetulnya gitu. Ada orang lihat kota Athena, yaitu tadi misalnya dia tertarik selfie gitu ya. Dia tertarik beli cindera mata misalnya souvenir, dia tertarik pergi ke pantai lah, dia tertarik lihat culture misalnya ya, atau perhaps museum dan sebagainya. Tapi waktu Paulus pergi ke Athena, yang dia lihat itu adalah ini loh saya, patung-patung berhala itu. Dan patung-patung berhala itu dia bukan jengkel sama patungnya. Yang ada di dalam pikirannya itu dia sebetulnya dalam pikiran tentang hidup manusia gitu. Worldview-nya Paulus itu melihat hidup manusia ya. Jiwanya manusia. His spirit was provoked within him. Bagian ini kalau nggak ada ya, saya. Waktu saudara ke rumah sakit, waktu saudara di jalan, bagian ini kalau nggak ada ya. Kita mau penginjilan gimana, penginjilan akhirnya jadi legalistik gitu. Ya karena saudara diteriak-teriakin di gereja Reform Injili, katanya suruh penginjilan, akhirnya penginjilan juga. Tapi nggak ada worldview gitu. Atau dengan worldview yang salah. Nggak ada hati gitu loh saya maksudnya ya. Nggak ada gunanya gitu. Waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia bilang, lihatlah ini loh, kamu lihat nggak ini ladangnya sudah mengunung. Yesus bukan bicara tentang ladang beneran ya maksudnya ya. Bicara tentang orang yang sudah bisa dituai gitu. Dia mulai dengan visi gitu. Visi itu penting sekali karena orang kalau nggak melihat visi ya, yang dilihat ini waktu dia lihat misalnya patung-patung berhala, mungkin dia akan mengagumi arsitekturnya atau apa artistiknya, ini apa sculpture yang sangat tinggi, Nike of Samothrake atau apa gitu, yang sekarang ada di Louvre di Paris itu ya. Ini mungkin apalah, ini apa gitu. Ya Paulus bukan nggak ngerti kali ya gitu-gitu ya. Tapi waktu Paulus melihat patung-patung berhala itu, yang teringat di dalam pikirannya itu adalah manusia. Itu yang pertama saya. Visi ya. Dan by visi ini maksudnya penglihatan rohani yang terus kemudian provoking, dia punya jiwa atau roh, his spirit was provoked. Bahasa Inggris mungkin lebih kuat kali ya.
Bahasa Indonesia terjemahin dalam bahasa emosional, sangat sedih hatinya, ya boleh juga kalimat seperti ini ya. His spirit was provoked. Ya, dia terprovokasi, maksudnya ini nggak bisa tenang gitu saya. Ada certain kegelisahan ya. Ini terprovok secara holy maksudnya. Lalu kemudian ayat 17 kita membaca, karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang Yahudi dan orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Sudah perhatiin ya, baik kepada orang-orang yang so-called religius, saleh ya, maupun juga di marketplace gitu, both ya. Di kalangan orang-orang religius yang beribadah, orang-orang Yahudi, and juga di pasar gitu, di dalam bagian ini ya. Dua-duanya maksudnya. Lalu kalau sudah membaca ayat 18 di situ, ya ini apa? Epikuros dan Stoa itu filsafat yang sangat populer pada saat itu. Maksudnya kita assume di sini Paulus mengerti ya, dia tahu sehingga dia bisa bersoal jawab gitu. Waktu kita menginjili orang lain, waktu kita memberitakan Kristus, kita mesti tahu problem zaman kita itu apa, jangan nggak mau tahu gitu. Jangan tiba-tiba datang dengan Yesus Kristus, tapi kita sendiri nggak tahu Epikuros itu apa, Stoa di dalam zaman kita itu apa gitu. Sekarang kita berhadapan dengan orang yang dikuasai mungkin bukan dengan filsafat-filsafat besar gitu ya, tapi filsafat-filsafat populer perhaps gitu ya. Ya mereka mungkin bukan dikuasai Nietzsche, Heidegger lah, atau siapa gitu, bukan. Simply dikuasai oleh culture setempat gitu ya. Tapi kita juga mesti tahu gitu, mesti tahu apa yang menguasai pikiran orang lain. Paulus pada saat itu dia tahu gitu, ini ada orang-orang Epikuros, ada orang-orang Stoik, lalu dia bersoal jawab dengan mereka. Atau di sini mereka yang bersoal jawab dengan Paulus ya. Apakah yang hendak dikatakan si Pleter ini ya? Jadi Paulus dianggap sebagai Pleter ya, orang yang ya bawa ide baru, ini suka apa ya bahasa Indonesia? Ini bahasa Indonesia si Pleter. Tahu nggak susah Pleter gitu, susah ya. Cuma ketemu di sini toh kali istilahnya ya. Kalau baca di ini bahasa Inggris itu pakai istilah babbler. Tahu babbler saya? Apa ya? What does this babbler wish to say? Kalau saya terjemahan bebas ya. Si tukang jual obat ini mau ngomong apa lagi gitu ya. Ini apa? Suka apa itu bicara-bicara gitu, tukang jual omong gitu lah saya. Orang yang jual omong gitu, bukan jual obat sih, jual omong maksudnya. Dianggap sebagai babbler ya, Pleter ini. Rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Menarik saya kalau sudah melihat di dalam bagian ini ya, ini sudah ada antisipasi bahwa mereka sudah mendengar juga tentang Yesus kebangkitan gitu kan ya. Jadi somehow sudah ada, nanti kita tahu pada akhirnya kan ada penolakan setelah ada proklamasi tentang kebangkitan kan ya. Tapi di dalam bagian ini sudah dicatat oleh Lukas bahwa mereka juga sudah somehow tahu tentang hal ini ya. Tapi mereka seperti kayak masih rela ya untuk mendengarkan Paulus. Mengapa saya? Karena di dalam konsep mereka di Yunani itu saya di Athena, jadi ini apa ya? Mirip seperti kayak zaman kita sekarang, nggak tahu jauh sih sebenarnya. Jadi mereka punya gambaran itu, mereka punya tempel mereka ini ya, ini boleh terdiri dari banyak dewa, nggak apa-apa juga gitu. Kalau Yesus mau dikanonisasi sekalian ya boleh gitu. Saya punya teman saya itu apa, ya dia percaya ini apa, banyak Mesias gitu lah ya, banyak jalan gitu ya, maksudnya tipikal pluralis gitu ya, ini ya itu ya ini ya itu ya ini, dan Yesus salah satunya, dan juga dia juga bisa nerima Yesus juga Mesias, terima Yesus juga Mesias gitu. Tapi dia nggak bisa terima kalau Yesus satu-satunya Mesias gitu. Menurut dia itu terlalu eksklusif. Nah ini mulai pandangan yang kayak radikal gitu ya kalau dari pandangannya dia gitu. Tapi mengaku Yesus sebagai salah satu jalan nggak ada persoalan. Itu yang membawa kita kepada apa ini? Kepada religiositas yang membawa kepada the divine gitu misalnya. Yang kita sebut the Father. Nggak ada persoalan Nah ide pluralis kayak begini ya ternyata bukan ide baru, dari dulu juga ini apa? Sudah ada pikiran seperti ini ya. Waktu Paulus memperkenalkan tentang apa Yesus kebangkitannya dan sebagainya, mereka tertarik ya untuk mendengar ini apa gambaran tentang foreign divinities ya, sosok-sosok ilahi yang dari negara lain dikumpulin ya.
Saya baca kutipan ya ini saya dari satu commentary. Others after much research and careful investigation come to the stunning discovery that he seems to be a preacher of foreign divinities, perhaps thinking to absorb with whatever new gods Paul brings them into their pantheon of exotic divinities. Pantheon of exotic divinities. Jadi sekalian aja toh kita juga punya banyak dewa, belajar tambah satu lagi juga oke kan ya, bisa lengkap gitu. Ada orang bilang kita mesti percaya banyak inilah, karena kalau satunya itu fail, yang lain masih bisa menolong gitu ya. Ini very opportunistic thinking gitu. Yang satu fail, yang lain masih bisa jalan. Yang ini lagi tidur, hopefully yang lain bangun dan seterusnya. Jadi ini mau mengoleksi, koleksinya itu bukan jam tangan, koleksinya dewa. Saya coba ini orang-orang Athena ini koleksinya dewa. Gitu. Jadi mereka mau mendengar Paulus supaya Paulus Tuhannya itu juga bisa dimasukkan ke pantheon ya, exotic divinities-nya mereka gitu, masuk kanonisasi sekalian. Dan sudah juga mendapat alasan yang lain di situ ya, karena orang Yunani, orang Athena ini ya punya kebiasaan di situ dicatat dalam ayat keberapa 21 ya. Tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk apa? Mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Mereka senang sekali untuk dengar novelties gitu ya. Apa ya, new insights gitu ya. Wawasan yang baru gitu. Saya gak khawatir saya dengan orang-orang reform yang terlalu suka cari new insight. Cuma sekedar tambah wawasan tapi hidupnya juga gak berubah setelah itu gitu. Tapi dia selalu kepingin dapat ini ya, pembahasan firman Tuhan yang dari perspektif yang baru dan sebagainya gitu. Kalau dia dengar dari yang dia sudah pernah dengar, dia rasa sudah tahu lah ini gitu. Kita perlu insight yang baru gitu kan ya. Kita perlu penggalian yang fresh dan sebagainya. Sepertinya kayak Alkitab biasa sekali gitu. Tapi apa sih yang membedakan gambarannya kayak begini ini biblical sama nggak biblical? Orang yang cari novelties ya, itu bisa sekedar memenuhi dia punya kuriositas ya. Tahu kuriositas. Rasa ingin tahu bukan karena dia mau bertumbuh ya. Bukan karena dia kepingin mengenal kebenaran, tapi sekedar cari novelties gitu. Ini bukan cuma di dalam ini ya soal apa itu insights atau apa. Orang bisa cari teman juga kayak gini. Pokoknya selalu baru gitu ya. Mereka nggak tertarik untuk menjalin persahabatan atau yang dalam, yang benar-benar love relationship ya, hubungan cinta yang bisa menyakiti dan disakiti itu gitu ya. Mereka nggak tertarik. Mereka keep cari teman baru gitu supaya wawasan tambah luas. Teman baru, tapi nggak ada satupun yang sebetulnya benar-benar dalam dan membangun dan konstruktif dan tadi menyakiti, disakiti tadi yang perlu ada minta maaf dan being forgiven dan dimaafkan itu nggak ada gitu. Mirip-mirip lah saya di dalam hal ini ya. Jadi orang Athena itu suka cari novelties, cari yang baru-baru, new insights, wawasan dan sebagainya. Tapi perhatian terhadap hal-hal seperti ini ya bukan berarti merupakan satu perhatian terhadap atau ketertarikan terhadap kebenaran. Itu bisa menjadi dua hal yang sangat berbeda ya. Waktu kita belajar teologi cuma sekedar cari insight yang baru gitu, atau kita betul-betul mempelajari kebenaran gitu. Kebenaran itu boleh ulang-ulang loh saya by the way gitu, dan nggak harus insightful gitu. Kebenaran itu nggak harus insightful ya. Ya misalnya ya saya, saudara dapat telepon, terus telepon bunyi, papamu mati 5 menit lalu. Itu nggak terlalu insightful kan saya. Papa kita sudah tahu, papa apa yang insightful di situ kan ya. Dia nggak jelasin papa itu sebenarnya artinya gini-gini kan bukan saya. Itu can be insightful. Tapi kalau kalimat papamu mati 5 menit yang lalu, itu kan nggak ada insight gimana kan saya. Kita sudah tahu semua orang suatu hari cuma mesti mati. Papa kita juga sudah tahu kalau papamu mati gitu ya. Nggak ada insight actually gitu. Itu perhaps juga bukan sesuatu yang kita kuriositas untuk kepingin tahu gitu ya. But it's the truth gitu saya. Truth itu ada dimensi yang menggoncang kehidupan kita ya secara eksistensial gitu. But sekedar new insights nggak tentu itu saya. Maka saya waktu kita memberitakan Injil kita juga mesti sama ya dalam hal ini ya. Membawa mereka bukan sekedar ketemu kepada certain novelty. Maksudnya sekarang tahun 2018 gini loh saya. Siapa yang belum pernah dengar Injil gitu loh. Yang belum tahu Injil itu siapa gitu. Kayaknya hampir nggak ada kali saya. Kecuali orang di pelosok-pelosok sekali gitu ya. Masih ada lah pasti ya. Tapi let's say orang di Jakarta, orang di kota besar gitu ya.
orang di Indonesia di kota-kota besar. Kira-kira siapa aja yang belum pernah dengar Injil? Gak ada, menurut saya gak ada. Atau menurut saudara ada. Kayaknya sama orang sudah tahu lah gitu. Yesusnya kita itu orang sudah tahu. Lalu kita kasih tahu lagi Yesus gini ya. Saudara kasih semacam novelty. Untuk mereka bukan novelty anyway gitu. Untuk Paulus masih mendingan ya. Itu bukan untuk Paulus. Untuk orang Athena pada saat itu masih novelty itu masih sesuatu. Zaman sekarang abad informasi. Siapa yang gak tahu tentang kekristenan sekarang siapa? Sudah gak ada. Benar-benar gak ada loh. Terus saudara datang lagi dengan sikap memberikan informasi gitu ya. Ya mereka rasa lu ngomong ini lagi yang gue sudah nggak tahu, yang gue sudah tahu anyway gitu. Kita mesti memberitakan Injil dengan tadi loh saya, dengan spirit seperti kasih itu. Papamu itu mati ya, mau saya in that direction maksudnya. Ini bukan kasih sekedar informasi, karena kalau informasi mereka bisa Google sendiri, mereka bisa cari search di Wikipedia dan sebagainya. Pemberitaan Injil ya, apalagi di dalam zaman kita sekarang sangat nggak cocok untuk menyajikan novelty gitu. Terus ini saya. Jadi sudah baca di situ ya, orang-orang Athena, orang-orang asing tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Dan waktu Paulus berdiri di sana ya di Areopagus, dia juga bukan memenuhi kuriositas mereka yang suka cari novelty kayak begitu ya. Kalau gini Paulus sudah kepancing sama daya tariknya manusia gitu. Dia bukan seseorang yang cari acceptance dari pendengarnya, bukan gitu. Tapi Paulus betul-betul mengatakan apa yang perlu bagi mereka, yang mereka butuh. Menarik kalau sudah melihat ini ya, di dalam ayat 22 ini by the way di dalam teologi Kristen seringkali juga diperdebatkan tentang ini ya, tentang legitimasi dari natural theology gitu loh. Kita sudah pernah dengar ini nggak istilah natural theology? Does it ring something gitu? Atau ini apa sih itu maksudnya gitu? Natural theology itu kalau di dalam reform ya biasanya kita sangat kritikal terhadap natural theology. Natural theology diperkenalkan oleh orang seperti Thomas Aquinas gitu ya. Jadi dia percaya tentang pembuktian keberadaan Allah melalui 5 ways dan sebagainya. Itu natural theology gitu ya. Natural theology itu maksudnya pembicaraan tentang Allah yang masih bisa diterima secara common knowledge, secara common ground gitu. Misalnya bahwa Allah ada gitu ya dan sebagainya. Gitu. Tapi kita dari perspektif reform biasanya kita sangat kritikal terhadap natural theology gitu. Kita nggak terlalu percaya dengan natural theology ya. Karena orang itu pada dasarnya, orang reform biasanya pakai dasar dari Roma pasal pertama itu ya. Itu suppress kebenaran ya. Di dalam hatinya waktu mereka melihat ciptaan itu mereka bukan menyembah the creator, tapi mereka suppressing itu karena mereka lebih suka itu hidup di dalam dosa gitu. Jadi natural theology itu gagal gitu. Tapi terus kemudian orang lain yang mungkin nggak sependapat dengan teologi reform, mereka mengatakannya di sini Paulus sendiri pakai semacam natural theology gitu. Maksudnya ini loh kalimat, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Ketika aku berjalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenal, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Sudah lihat nggak? Paulus menunggangi natural theology-nya mereka gitu, tentang gambaran tentang Allah. Memang Allah yang nggak dikenal gitu kan ya. Tapi Paulus pakai itu sebagai bridge ya, untuk terus kemudian masuk ke dalam wahyu khusus gitu. Yesus Kristus maksudnya. Tapi sebelumnya dia masuk dulu di dalam ini gambaran doktrin Allahnya mereka gitu. Masih bisa ngikutin saya nggak Dia nggak tiba-tiba jam kepada Yesus Kristus gitu loh Tapi dia masuk kepada religiusitas mereka terlebih dahulu gitu. So far kan ini semacam natural theology gitu kan ya. Nanti tapi kita lanjutin ya. Kenapa still orang reform itu nggak percaya dengan natural theology. Tapi so far ya, kalau saudara lihat di sini Paulus itu affirm bahwa impulse yang ada di dalam diri mereka to worship certain deity atau God ya, keilahian itu sudah arah yang betul gitu maksudnya. Kan ada tempel di situ kan ya. Mereka di dalam hal ini kalau kita kita memberitakan Injil kepada orang beragama harusnya memang lebih ada certain common ground daripada sama orang ateis gitu kan ya. Ya karena orang ateis kan nggak suka dengan Allah gitu kan ya. Tapi sebetulnya saudara jangan salah, orang ateis itu bukannya nggak worship loh Orang ateis itu nggak pasti harus worship something gitu. Jadi
to be human is to worship. Pasti itu saya nggak mungkin nggak gitu. Nah, cuma kita mesti lebih subtle maksudnya gitu. Mereka worshiping apa gitu. Perhaps mereka deny bahwa mereka worshiping, bahwa mereka menyembah gitu ya. Tapi pada kenyataannya sebetulnya mereka juga menyembah. Nah di sini tentu saja kita tahu karena mereka nggak mengenal Allah yang mereka sembah ya. Ini kan berarti idolatry kan sebetulnya gitu. Dari perspektif Kristen kita tahu ini idolatry kan saya. Tapi Paulus waktu pertama kali masuk ya, kalau kita mau belajar dari dia, itu dia terlebih dahulu itu mengafirmasi ya. Mereka punya kerinduan ya daripada orang-orang kafir ini ya akan Allah itu diakomodir gitu saya oleh Paulus gitu. Bagian ini penting ya. Kalau sudah lihat sekali lagi ya, saudara bisa masuk ke dalam diri ini orang yang kita beritakan Injil kepada mereka, saudara bisa masuk di dalam common ground itu gitu ya. Nggak langsung frontal gitu tiba-tiba gitu. Ya misalnya ya model frontal tuh. Saudara tanya itu, apakah saudara sudah lahir baru gitu misalnya ya. Jadi ini orang Kristen aja nggak tentu ngerti, apalagi yang bukan Kristen saya. Apa itu lahir baru maksudnya gitu kan ya. Itu loh spiritual regeneration maksudnya lebih nggak ngerti lagi gitu apa maksudnya gitu. Itu kosakata yang sangat khas Kristen gitu ya. Sangat khas Johanin gitu ya. Even bahasanya itu bahasa bahasa Injil Yohanes gitu misalnya ya. Yang Lukas pun juga mungkin nggak terlalu pakai di sini. Jadi saudara pakai istilah yang sangat-sangat menukik, tajam gitu ya. Mungkin ya sulit loh saya kalau komunikasi dengan orang seperti itu gitu. Jadi pembicaraan seperti kayak bukan pembicaraan yang kayak menunggangi masuk kayak gini dulu, tapi saudara langsung pakai bahasa saudara. Kalau dia mau tahu apa Pak itu lahir baru, nah iya memang jadi ada kesempatan saudara menjelaskan gitu ya. Tapi kalau dia sudah nggak nyambung vokal baru terus dia nggak tanya, saudara berhenti juga akhirnya gitu. Jadi saudara ngomong, apakah saudara lahir baru? Terus dia diam, dia nggak tanya, apa itu Pak lahir baru? Kalau dia bilang, dia diam tok, dia bengong gitu. Nggak pingin tahu Pak apa itu artinya lahir baru gitu misalnya, kan jadi aneh gini masalah kayak gini kan ya. Bapak nggak bingung apa artinya itu gitu, kan jadi aneh saya penginjilan kayak begini gitu. Jadi kalau sudah lihat kelebihannya di dalam ini ya, pendekatannya Lukas ini kitab gini loh saya, ini ngomong Paulus betul ya, tapi profil teologinya actually profil teologinya Lukas tetap gitu ya. Kalau sudah baca profil teologinya Lukas itu berbeda dengan suratnya Paulus gitu. Ya di sini profil teologinya Lukas saudara mendapati bahwa dia masuk di dalam konsep ini ya, Pak. Kayak doktrin Allahnya mereka, lalu terus kemudian didampingi di sini ya, mengakomodasi kerinduan mereka tentang Allah itu dengan sikap beribadah itu somehow kan respons ya, tapi respons yang sangat kabur terhadap keberadaan Allah gitu, toh masih ada tempel, dan bahwa mereka pada realitanya itu sebetulnya menyembah berhala. Kita semua tahu, Paulus pun juga tahu, tapi dia mulai masuk dengan bagian itu. Sekarang kita di dalam satu konteks yang ini ya, saya pakai istilahnya Schleiermacher ya. Schleiermacher itu tulis buku tentang ini ya, pembelaan apologetika iman Kristen terhadap cultural despisers itu, despisers of Christianity ya. Penghina orang-orang Kristen, tapi yang very cultured gitu saya. Ini bukan orang-orang yang sembarangan ya menurut ukuran dunia maksudnya ya, tapi orang-orang yang sangat berpendidikan dan sebagainya gitu ya. Itu apologetika untuk orang-orang seperti itu maksudnya ya. Ya Schleiermacher bergumul dengan ini orang-orang seperti itu. Kita di dalam zaman kita juga bergumul. Tapi as early as Paulus pun juga bergumul dengan persoalan itu gitu ya. Tapi saudara perhatikan ya, ini tuduhan mereka, the so-called culture despisers ini ya, penghina kekristenan. Kalau saudara baca kayak Voltaire dan sebagainya gitu, orang-orang itu kan sangat menghina kekristenan, dianggap kekristenan itu agama yang sangat terlalu sederhana gitu ya, naif, pre-scientific, superstitious, agama takyul, cuma orang-orang bodoh gitu ya, Richard Dawkins misalnya. Orang-orang goblok yang masih percaya true scientist cannot be Christian lah dan sebagainya dan seterusnya gitu. But on the other hand ya, sudah mendapati di dalam zaman kita ada kepercayaan tentang astrologi gitu ya, transcendental meditasi, apalagi esoteric cults gitu ya, model-model
apa ya, keagamaan yang sifatnya esoterik gitu kan ya. Well, di Indonesia mungkin nggak terlalu ini kali ya, nggak terlalu apa itu. Ya kita ini negara agama ya, dan ada beberapa agama yang diakui anyway oleh apa pemerintah. Tapi kalau sudah lihat di dalam ini apa banyak negara di dunia barat gitu, mereka kan sudah very much sekular. Tapi di dalam sekularisme yang kayak begitu itu tetap aja ada wilayah agamanya yang sangat nggak masuk akal gitu ya. Saya punya teman SMA sama-sama kuliah, dia kuliah di Jerman terus sampai apa jadi profesor gitu lah saya. Jadi itu tinggi sekali gitu dan dia percaya sama ini model-model hitung-hitungan hari dan sebagainya gitu. Sampai teman sekarang saya di satu grup reuni SMA gitu lah saya, SMP SMA. Ngumpul sama orang-orang itu sampai teman saya yang lain gitu dia tanya, "Lu gimana ya itu mengintegrasikan your education yang tinggi dengan percaya kayak gini-gini ini gimana ya sebetulnya gitu." Kan nggak nyambung ya sebetulnya gitu saya. Tapi sudah mendapat kebutuhan ini ya. Intinya kalau kita mau bilang itu manusia itu ada kebutuhan itu saya. Kebutuhan menggantikan agama. Ada orang menggantikan agama dengan shopping ya. Ada orang menggantikan agama dengan persahabatan yang nggak realistis, dengan humanisme. Ada orang menggantikan agama dengan traveling, perhaps ada orang menggantikan agama dengan culinary experience yang bertubi-tubi, nggak selesai urusannya di situ terus itu. Macam-macam lah saya, itu semacam agama gitu ya, yang hadir di dalam kehidupan manusia. Self worship dan seterusnya. Yang ironi adalah kekristenan dianggap sebagai agama yang tadi ya, seperti kayak primitif dan sebagainya. Dan terus yang model-model kita sebut ini tadi apa enggak. Ini apa bukan primitif kayak gini saya. Nah, saya ini kan gambarnya seperti kayak kekristenan itu primitif sekali nih. Orang-orang pintar itu kayaknya nggak mungkin jadi Kristen lah gitu ya. Again, true scientist cannot be Christian itu kalimat kayak gitu tadi misalnya kan. Tapi on the other hand mereka di sini juga masuk ke dalam New Age lah atau apalah ini jadi lucu sekali gitu. Jadi kita waktu berhadapan dengan manusia modern atau manusia postmodern, kita mesti ada kewibawaan, ada dignitas gitu bahwa so-called culture despisers itu penghina-penghina yang educated and cultured, civilized itu ya sebetulnya juga banyak wilayah primitif ya sebetulnya gitu saya yang ini yang dihadapi oleh Paulus ya waktu kita melihat itu. Nah, sehingga waktu saudara membaca di dalam bagian ini ya, dia mengatakan kalimat itu ini kan panjang lebar ya. Misalnya ya dia masuk dalam ayat 23, apa yang kamu sembah tanpa mengenal itu yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Allah pencipta. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Nah, saudara perhatikan dia di sini di dalam ayat 24. Ini very subtle saya itu. Ada koreksi ya saya kalau saudara lihat itu. Pertama kan menunggangi ya. Sampai kepada ayat 24a ya. Pertama 23 dulu ya. Yang kamu sembah tanpa mengenal itu yang kuberitakan kepada kamu. Seperti kayak Allah yang sama gitu kan ya. Ini loh ya Allah yang kamu sembah, yang kamu nggak tahu, saya kasih tahu supaya kamu tahu kan kamu nggak tahu. Jadi saya perkenalkan ini Allah yang kamu sembah, ini Allah yang satu itu gitu ya. Lalu terus 24, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Allah pencipta. Kayaknya ini ide common juga kan, saya universal kan ya. Seperti kayak di dalam agama-agama lain kan juga percaya Allah itu Allah yang menciptakan gitu kan ya. Jadi bicara Allah pencipta, kayaknya common lah semuanya. Oke, memang Allah itu menciptakan, dia yang menciptakan bumi dan segala isinya. Tapi terus kemudian sudah perhatiin 24b ya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ada negasi di sini gitu maksudnya ya. Itu kayaknya bukan Tuhanmu deh gitu ya. Allah yang mencipta, kira ini sudah jalan bareng gitu ya, dari tadi bareng terus, tiba-tiba terus mengoreksi gitu ya. Tidak tinggal di dalam kuil ini buatan tangan manusia. Maksudnya your God yang kamu percaya itu kayaknya sepertinya seolah-olah tinggal di dalam kuil buatan manusia. Tuhan yang asli yang mencipta itu ya. Yang kelihatannya kita semua sepakat, setuju itu Tuhan yang sama. Sebetulnya dia tidak tinggal di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Jadi di sini Paulus mulai menyerang ya superstitionnya mereka gitu. Takyulnya mereka itu ada di mana? Kuil-kuil buatan tangan manusia. Juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa.
Sudah tahu ya, ini konsepnya Greek gods itu kan sangat desperate membutuhkan manusia ya. Konsepnya mereka gitu ya. Jadi waktu kita kasih sesajen lah, kasih apa gitu ya, ibadah ya, itu god itu kan godsnya banyak kan coy. God itu ya yang kuilnya dibangun untuk itu ya. Waktu orang beribadah itu dia lebih powerful gitu. Tapi kalau orang mulai nggak terlalu beribadah kepada dewa itu kayak kehilangan pengikut, mulai agak kurang power gitu saya. Kita di dalam reform kan simple saya mengatakan Tuhan itu self sufficient gitu. Dia nggak perlu worshipnya kita, dia itu sama gitu ya, kemuliaan itu sama. Tapi ini nggak taken for granted kayak begini saya, karena di dalam gambaran Greek gods itu mereka itu sangat bergantung servisnya manusia. Maka di sini waktu Paulus mengatakan dia itu apa ya? Ini dia tidak dilayani oleh tangan manusia. Tidak dilayani oleh tangan manusia. Allahnya atau dewanya mereka itu dilayani tangan manusia. Allahnya Paulus tidak kekurangan apa-apa, self-sufficient. Allahnya mereka itu kekurangan. Dengan sangat membutuhkan doa, pujian, pemuliaan dari bawah in order to retain their power gitu ya. Those gods itu. Nah di sini sudah melihat di sini waktu jalan bareng di dalam doktrin Allah ya, sampai suatu saat ada pemisahan gitu saya, ada pemisahan yang nggak bisa dihindari gitu. Subtle-subtlenya saya kita bridging penginjilan kita, suatu saat ya kita pasti meninggalkan mereka gitu. Karena konsep mereka itu konsep yang keliru gitu. Tapi keliru bukan berarti sepenuhnya keliru ya. Ini bukan masalah hitam putih loh, saya bukan gitu. Maksudnya kita yang sepenuhnya putih terus mereka sepenuhnya hitam gitu. Sampai nggak ada satupun konsep yang bisa dibikin jadi bridge. Kalau sudah baca di sini kan ada ya gitu maksudnya. Ini kan Paulus bikin bridge dalam konsep mereka. Tapi nggak bisa mengikuti sepenuhnya konsep doktrin Allah mereka. Kalau sepenuhnya mengikuti konsep doktrin Allah mereka, itu namanya bukan penginjilan. Itu namanya kita menyesuaikan diri sama ini agamanya orang lain, di dalam hal ini kepercayaan orang lain. Maka sudah membaca di dalam bagian ini, dialah yang memberikan hidup, nafas, segala sesuatu kepada semua orang. Ya. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediam mereka. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Sekali lagi kalau sudah lihat itu Paulus bergeraknya itu dialektis ya. Antara affirming ya, akomodasi, koreksi, terus akomodasi, rangkul lagi, koreksi, akomodasi, rangkul, koreksi ya. Sudah bisa ikut saya enggak ya di dalam ini? 27 ya, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Maksudnya seperti kayak Paulus mengatakan, actually he is accessible gitu. Dia itu harusnya kamu cari gitu. Mudah-mudahan ya, kamu menjamah dan menemukan dia. Apalagi dia itu tidak jauh dari kita masing-masing gitu. Jadi dia bergerak ke arah imanensi, transendensi, imanensi, transendensi, imanensi, transendensi gitu. Kelincahan seperti ini saya. Nggak melulu frontal ya, Allah yang jauh, totally holy other, kayak katanya Karl Barth gitu misalnya, the holy other God yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan kamu gitu misalnya, ini totally other God yang kamu nggak ngerti apa-apa, ini totally new dan kamu nggak ada satupun yang kamu mengerti. Gambaran kayak begini kayaknya bukan kisah para rasul saya. Tapi juga bukan total accommodation ya, mencoba untuk mengerti mereka, menunggangi mereka, tapi nunggang terus nggak nginjil-nginjili saya. Terus gitu masuk di dalam gambaran yang ya manusia kan bagaimanapun hidup tetap perlu Tuhan ya Pak ya. Iya perlu Tuhan, setuju. Ya manusia itu perlu ada kesalahan. Ya perlu kesalahan, terus ngomong muter di situ. Kita manusia hidup nggak bisa cuma cari uang Pak, nggak bisa cuma cari uang, kita mesti ada kebutuhan untuk menyembah Tuhan. Ya setuju juga, masih universal ya. Muter di universal, akhirnya saudara mesti turun taksi sudah sampai gitu ya. Yaitu berakhir kepada pembicaraan universal gitu maksudnya. Saudara nggak bicara tentang Trinitas, saudara nggak bicara Yesus Kristus, saudara nggak bicara tentang dosa, saudara nggak bicara tentang kematian, kebangkitan Kristus, nggak, bicara terus semua yang nempel-nempel terus sama dia gitu ya. Ini model akomodasi total gitu ya. Ya cuma menyadarkan dia bahwa hidup jangan terlalu cinta uang, kita perlu Tuhan juga. Ya kalau cuma perlu Tuhan kayak begini, mereka juga sudah tahu mereka perlu Tuhan. Buktinya ada kuil kok gitu loh saya. Mereka juga sudah tahu perlu ada Tuhan di dalam hal ini. Tapi penginjilan bukan itu saya. Penginjilan itu bukan sekedar menyadarkan seseorang akan perlunya dimensi religiositas atau keagamaan, itu nggak cukup gitu. Maka kalau sudah melihat di sini ya, Paulus itu lincah pergerakannya gitu.
Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, Nader ini ya, accommodation. Kita ini dari keturunan Allah juga. Kita ini anak-anak Allah. Lalu terus kemudian dia melanjutkan, ya, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita nggak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Jadi kalau sudah lihat dia rangkul tabok, gitu saya. Sambil dirangkul, sambil pak, sakit rangkul lagi gitu ya. Sudah rangkul orang seneng pak, koreksi lagi terus dirangkul lagi gitu. Itu seninya tinggi saya kalau kita bisa menginjili seperti ini. Jadi nggak melulu dari awal sampai akhir pak, ntar dia balas gimana saya. Pak sekali balas kencang saudara yang diusir keluar pulang akhirnya dia tetap keras nggak mau terima Yesus. Tapi kalau rangkul terus ya sudah nggak menginjili berarti gitu. Ya. Kalau sudah melihat di sini ya di dalam Paulus kelincahannya, dia tahu kapan dia akomodit mereka, kapan dia koreksi, terus akomodit lagi, koreksi dan sebagainya. Dialektik gitu saya ini ya, moving pattern itu sudah mesti bisa lihat. Saya mungkin sementara patternnya sampai di situ dulu. Saya lanjutkan di dalam bagian yang lain saya. Dan terutama yang penting di situ adalah Paulus di sini memperkenalkan doktrin Allah bahwa Allah itu adalah Allah yang menghakimi. 31 itu penting saya. Karena bagi profil teologi Lukas itu repentance itu very very important. Memang di dalam bagian ini nggak muncul ya repentance, tapi kalau sudah baca dari Lukas kisah para rasul, salah satu kunci itu saya, kalau di Yohanes bilang itu spiritual regeneration, lahir baru ya, untuk Lukas itu namanya pertobatan, saya itu repentance itu kata kunci gitu di dalam hal ini. Nah, kalau bicara tentang pertobatan mesti memperkenalkan apa saya? Konsep Allah yang menghakimi di dalam hal ini ya. Saya baca 31 ya. Karena setelah dia bicara tentang ini ya, tentang apa panjang lebar itu, muncul saya ternyata ya, ayat 30, sorry, agak sedikit ini lupa, tapi kalau sudah ayat 30 mengatakan bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat ya. Ini kata kunci ya sekali lagi di dalam Lukas punya theological profile, mereka harus bertobat. Kenapa mereka harus bertobat ya? Ada tantangan pertobatan karena Allah adalah Allah yang menghakimi. 31 ya. Karena ia telah menetapkan sesuatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Jadi bukan cuma Allah yang menghakimi, tapi Allah yang menghakimi di dalam Kristus. Ya. Sudah nangkep ya poin ini ya. Bicara tentang konsep doktrin Allah, bukan Allah yang manis-manis, yang always loving God, yang always understand your difficulties, your suffering, your tears, air mata dan sebagainya. Tapi Allah yang menghakimi ya. Dia menghakimi di dalam Kristus ya. Dia masuk di dalam konsep Allah yang menghakimi dan kristologi sekaligus ya. Maksudnya karena ada istilah oleh seorang yang telah ditentukannya, yaitu Yesus Kristus kan maksudnya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Pada suatu saat penginjilan itu akan mentok kalau kita cuma pakai pembicaraan dari natural world. So-called natural theology tadi loh saya. Gambaran-gambaran yang universal itu. Suatu saat mentok. Kita nggak bisa diam di situ terus gitu. Suatu saat harus lompat memang di dalam bagian ini ya. Menantang orang untuk pindah dari neraka ke sorga gitu. Dan itu gapnya itu bukan, ya itu gap antara neraka sorga. Saudara mau bridge penginjilan sealus-alusnya gitu ya, semulus-mulusnya. Suatu saat mesti lompat jurang itu antara sorga dan neraka dan sorga. Mesti lompat bagian itu. Ini nggak ada bridge yang tiba-tiba terus nggak sadar orang, sudah di sorga ternyata gitu kan ya. No such thing, no such thing. Karena orang itu ada di dalam kegelapan ya. Waktu masuk di dalam terang ya, saudara bisa membayangkan saya maunya gradual gitu ya. Seperti kayak ibarat merebus katak di dalam air panas yang pertamanya dingin. Terus pelan-pelan panas, tiba-tiba dia panas-panas terus rakin Tuhan, lu nggak sadar kan lu sudah kosong lu sekarang di sini, sudah matang gitu ya ternyata gitu. Nggak jalan sih model kayak gitu. Sudah nggak bisa pakai metafor ini mulai dari gelap terus pelan-pelan jadi remang, pelan-pelan sampai terang benderang, orang nggak sadar kalau sudah terang benderang gitu. Sebenarnya dia di surga, kalau dia nggak sadar karena kita mainnya gradual gitu. No such thing nggak ada gradual kan. Gradual bisa ada, tapi suatu saat itu break gitu, nggak ada lagi jembatannya gitu. Ini namanya mesti lompatan iman ini namanya saya. Dan ini gapnya besar sekali gitu. Gap antara surga dan neraka ya. Antara yang di bawah dan di atas.
Maka waktu saudara membaca di dalam bagian ini ya, saudara cuma bisa melihat bahwa the so-called natural theology, ya tanda kutip itu kalau mau tetap pakai istilah itu cuma bisa berlaku sebagai semacam pendahuluan saja ya. Preliminary itu, mengajar seseorang, mengingatkan ya, termasuk perhaps pakai cara Socratian, metode recollection, disadarkan misalnya bahwa hidup ini kan ada tujuannya, hidup itu penuh arti, ada makna, ya bukan kebetulan dan sebagainya. Lalu bahwa hidup yang nggak ada tujuan itu kayaknya nggak worth living, bisa aja sudah masuk ke situ ya. Itu di recollection gitu, pakai metode Socratian. Tapi suatu saat, waktu saudara mesti memperkenalkan Kristus, nggak itu satu lompatan ya. Maka waktu saudara membaca di dalam bagian ini itu berita atau doktrin tentang kebangkitan ya, kematian kebangkitan Kristus, ini adalah sesuatu yang beyond the natural. Saudara nggak bisa jelaskan pakai cara natural word lagi. Karena ini nggak natural actually gitu maksudnya. Karena itu orang-orang ini juga akhirnya sebagian besar itu rontok karena mereka lebih suka berada di dalam natural world ya, dunia yang kelihatan. Bagi mereka ya semuanya dunia yang kelihatannya dari bawah ini. Begitu Paulus lompat masuk ke spiritual realm, mereka nggak bisa ikut lompat. Ada resiko ya di sini ya itu. Resiko ditolak gitu. Waktu saudara mulai menginjili ya, waktu saudara mau memberitakan kejelasan iman Kristen itu apa gitu, selalu ada resiko penolakan. Itu sudah pasti Ini namanya skandal iman gitu ya. Kalau bahasanya Alkitab itu ya inilah kebodohan gitu kan ya. Pemberitaan Injil itu suatu kebodohan gitu. Skandal ya. Pemberitaan Injil itu satu batu sandungan untuk dunia ini gitu. Mereka nggak bisa terima. Ya ini bukan sesuatu permata yang akan menarik semua orang untuk mencarinya dan membelinya dan datang kepadanya. Di sini ada benturan dengan reason manusia yang sudah berdosa itu ya. Dianggap nggak rasional lagi gitu Seperti Paulus di sini waktu dia mulai bicara tentang kebangkitan, ya kirain ini insight sudah bagus-bagus. Kita tertarik, ternyata dia kayaknya agak gila kayaknya orang ini gitu ya. Bicara kebangkitan lah, apa mulai ngawur, mulai ngelantur ini orang ngomongnya gitu. Padahal tadi sampai sana kita sudah sangat-sangat tertarik loh mendengar. Kayak dapat new insight, dapat novelties gitu ya. Tapi begitu Paulus masuk kepada berita kebangkitan, mereka langsung nggak bisa ikut lagi. Ini jadi skandal ya, jadi batu sandungan. Nah bagian ini mesti jelas ya, dalam penginjilan kita mesti jelas untuk menyampaikan bagian itu gitu. Ya, kalau orang bisa terus ngikutin kita malah bahaya actually Memang kemungkinan orang ngikutin kita perhaps memang Roh Kudus sudah begitu menggerakkan sampai dia akhirnya bisa dipimpin terima gitu ya. Mungkin juga kayak gitu. Tapi jangan-jangan kita terlalu kompromi sama berita-berita universal itu tadi gitu. Gak bisa membawa kepada keunikan iman Kristen gitu. Jadi saudara melihat di sini ya, ada keterbatasan dunia natural itu untuk bisa mengerti Injil sudah pasti itu nggak bisa. Injil pun juga ada resikonya. Waktu kita mulai memberitakan itu, kita ada itu kalau pinjam istilahnya patong ya. Waktu Injil diberitakan itu dia mempunyai kuasa yang mengutupkan gitu mengutupkan orang yang menerima dengan orang yang menolak gitu ya. Atau lebih tepat orang yang diterima dan ditolak gitu. Karena kita orang reform kita percaya sovereignty-nya dari Tuhan kan ya, bukan dari manusia gitu. Waktu Injil diberitakan, itu Tuhan menerima sebagian orang, Tuhan menolak sebagian orang. Dari realitanya, kelihatannya seperti manusia yang menerima atau menolak Tuhan. Sebenarnya Tuhan yang menolak dan menerima gitu kan ya. Di dalam hal ini gitu. Waktu Injil diberitakan. Mungkin poin-poin terakhir Kalau sudah membaca dan bagian ini ya, pada akhirnya yang ikut di situ ya, yang percaya itu adalah siapa? Beberapa orang laki-laki ya. Lalu diantaranya Dionysius, lalu ada perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Istilah beberapa kayaknya memang nggak terlalu banyak ya gitu. Kita bisa melihat di sini bahwa pemberitaan Injil ya itu pemberitaan Injil. Kita nggak bisa nilai hanya berdasarkan jumlah sekali lagi ya. Contoh klasiknya Stefanus itu misalnya kan ya. Stefanus kan nggak bisa dinilai sama sekali berdasarkan jumlah. Gitu. Bahkan di sini pun juga Paulus, kita nggak bisa nilai berdasarkan jumlah. Apalagi Alkitab sudah mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Sedikit yaitu sedikit gitu.
Selalu sedikit itu. Sedikit itu minoritas. Di sini pun yang datang juga minoritas kan sebetulnya kan saya gitu. Bukan mayoritas tapi minoritas. Jadi kita nggak bisa menilai keberhasilan penginjilan kita itu berdasarkan orang itu terima gitu maksudnya ya. Ini di-approve nggak itu apa pemberitaan kita ini berhasil memenangkan orang nggak gitu. Orang datang nggak kepada Kristus, nggak bisa dinilai dari itu saya. Tapi dinilai dari apa? Dinilai dari kesetiaan kita gitu. Memberitakan Injil itu sendiri ya. Dan perhaps kalau boleh tambahkan tadi poin yang kita sudah ngomong, kelincahan kita tadi loh saya. Yang seperti Paulus ya, tahu kapan mesti memeluk, tahu kapan menantang ya, kapan tahu koreksi, kapan tahu mengakomodasi pikiran mereka. Ini loh saya, ini yang kita nilai di sini atau yang dinilai Tuhan lebih tepat ya gitu. Bukan berdasarkan approval-nya orang lain, karena kalau berdasarkan approval orang lain, Paulus banyak sekali yang nggak approve di sini ya, karena lebih banyak menolak daripada yang menerima di situ. Tapi saya kita dipanggil untuk tetap memberitakan ya Tuhan yang satu itu, yang kudus itu ya, Kristus yang waktu kita berhadapan dengan manusia kita akan berbenturan dengan begitu banyak idols ya. Manusia itu punya idols, mereka menyembah berhala gitu ya. Ya berhala-berhala modern. Lalu waktu kita membicarakan Kristus ya, itu selalu ada peperangan rohani ya, antara the true God, Kristus yang kita perkenalkan dengan idols itu gitu. Jangankan di dalam orang yang belum percaya, di dalam pemberitaan firman Tuhan, untuk orang-orang yang sudah percaya pun ya, tetap ada peperangan rohani. Karena orang-orang sudah percaya kan bukan berarti kebal terhadap idols. Selalu waktu Kristus diberitakan, itu ada pertempuran rohani ya, antara Yesus sebagai the true God ya, yang jealous itu ya, our God is a jealous God gitu kan ya, melawan dewa-dewa palsu, bukan dewa-dewa Mesir, bukan dewa-dewa Yunani lagi gitu, tapi dewa-dewa modern yang Tuhan kita itu nggak bisa kompromi sama sekali ya, yang nggak mau diletakkan one among others, such as money, sex, atau perhaps ideologi-ideologi tertentu, perhaps idealisme kita sendiri, or perhaps institusi-institusi karir, or perhaps even gereja, itu bisa jadi idols yang menggantikan Kristus. Oke, kita tutup doa ya. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan, dan tolonglah kami supaya Engkau memberkati, mendorong kami untuk bisa memberitakan Injil di dalam keseharian kami. Begitu banyak orang yang di luar yang belum mengenal Engkau, dan tolong supaya kami tidak menjadi orang yang tidak peduli, yang tidak ada belas kasihan, tidak ada cinta kasih, padahal kami sudah menerima cinta kasih anugerah Tuhan begitu dalam di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa supaya gereja ini, pemuda di tempat ini boleh menjadi pemuda yang bersaksi, ya, pemuda yang memberitakan Injil seperti Paulus. Dan kami melihat bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan memakai kami bukan karena kami, tapi karena Tuhan yang bekerja mendahului kami, dan Tuhan yang menyempurnakan semuanya. Kami mohon supaya ada pertumbuhan boleh terjadi di dalam gereja ini, juga di dalam gereja-gereja yang lain yang ada di Kelapa Gading yang memberitakan Injil, yang setia kepada firman Tuhan. Tuhan tambahkan dengan jumlah orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.